nyanyi lumayan, nafas saya nggak habis. Nanti boleh nyanyi lagi ya. Baik, ini ada kursi banyak banget. Ini siapa yang mau talkshow di sini? Jadi sahabat-sahabat ada yang suka nulis buku nggak sih? Ini ada hadiah banyak. Hadiahnya mana kak kita? Hadiahnya banyak soalnya. Makasih ya kak ya. Ayo kita ngobrol-ngobrol dulu tentang buku Ramadan Tak Terlupakan. Ini ada banyak penulisnya. Penulisnya ada sekitar berapa ini ya? 21 ya kak ya? 21 penulis dan nanti ada voucher dari Patmatur sebesar Rp250.000 untuk Anda yang stay tune, stay di sini. Wow, oke. Juga ada buku-buku juga ya. Oke. Hadiahnya ada voucher senilai Rp250.000 untuk berapa orang? 10. Ada Rp500.000 hadiah dari Patmatur. Silakan duduk sebentar. Mari kita ngobrol-ngobrol. Ayo kak kita kesini dulu. Kami mohon maaf kepada para penulis karena mungkin tadi mulainya agak terlambat karena ada acara-acara dari IPMI Surabaya. Sukses ya. Ada sahabat saya, Kak Nur Badriah, selamat datang. Kemudian juga ada Bunda Ati dari tadi sudah standby, silakan. Yuk. Kemudian ada Kiono Koncoku. Ada Bu Elis Tiawati, siap. Ada Mr. Okin, serwekep loh dia jam 3 udah datang. Terus ada juga Kak Gita dong, sebagai penerbit dari Pat Media. Oh, Mbak Windy ikut toh? Mbak Windy lah. Oh oke, dada-dada. Kak Gita, oh nanti motret ya, mendokumentasikan ya. Lagi sopo anak kecil. Jadi sahabat-sahabat semua, untuk sore hari ini alhamdulillah tadi mohon maaf ya nunggu karena kita menyelesaikan dulu anak-anak children tadi berlomba ya. Jadi sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sejenak sekedar untuk berbagi tentang sebuah buku Ramadan Tak Terlupakan. Buku Bu Wilis, oh Bu Wilis wonten. Bu, monggo Bu. Di depan Bu. Bu Cahyani Retno Wilis sebagai ketua penerima. Nanti kalau difoto nggak masuk nih Bu. Cukup. Mbak Gita loh sudah menyiapkan kursi. Kak Didi, aduh harusnya moderator nih. Ayo sayang. Ayo. Bu Wilis, monggo ayo kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng ya. Siap. Ibu Cahyani Retno Wilis, Arif Afandi. Oke. Kontennya. Mumpung lagi di Surabaya nih, jarang-jarang Bu Wilis di Surabaya. Saya tim juri. Sini. Nanti mic-nya keliling. Terserah saya di mana udah habis. Apa kabar? Bu, tengah Bu. Baik, wes aku ngadeg. Cukup? Ada lagi yang belum? Kak Gita loh belum. Kak Gita, menurut catatan dari Bunda Wina, orang pertama kali yang diwawancara adalah Kak Gita. Kok dia bisa dimotret-motret di depan itu bagaimana ceritanya? Oh ya Kak Gita di situ. Kasih mic kalau gitu ya. Pinjam mic-nya dulu. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Sehat? Luar biasa. Merdeka. Merdeka. Oke. 17 Agustus ya. Saya masih pakai baju merah putih, Bu. Kak Gita kita kenalan dulu ya. Baik, mungkin di antara para pengunjung sore hari ini kok ada penulis-penulis di sini itu ngapain gitu ya di acara pameran umroh dan hajinya memorandum. Ini bertepatan karena kan kalau umroh dan haji itu terkait dengan kegiatan religi ya. Nah kebetulan beberapa bulan yang lalu, ini benar ya nulisnya beberapa bulan yang lalu ya. Nah pas Ramadan tahun ini beliau ini dikasih challenge katanya oleh Pat Media atau Perlima Bu, Pat Media ya. Pat Media. Daripada Ramadan puasa mungkin bengong jadi rohana rojali gitu ya di mall. Katanya pimpinannya Pat Media ayo nulis gitu mungkin ya. Nah akhirnya terjadilah challenge untuk menulis yang judulnya Ramadan apa judulnya Bu? Ramadan Tak Terlupakan. Karena pasti semua punya kenangan Ramadan. Ini nggak harus Ramadan tahun ini kan, boleh refleksi Ramadan berpuluh-puluh tahun yang lalu ya. Karena usia kita sudah berpuluh-puluh juga. Kak,
sekarang Kak Gita, coba diceritakan Kak Gita. Asal muasal kenapa berhasil mengumpulkan para penulis ini untuk Ramadan tak terlupakan. Reguan. Selamat sore. Sore. Perkenalkan saya Gita, perwakilan dari Pat Media Publishers sebagai penerbit buku Ramadan Tak Terlupakan. Pat Media sendiri itu sering mengadakan mengajak siapapun untuk menulis, gitu, dengan tema-tema yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir itu memang pada saat Ramadan kemarin itu yang terakhir 2025. Itu iya 1440. Ya pokoknya yang kemarin lah yang baru Iya, Nah, dari itu ada beberapa naskah yang masuk, mengajak teman-teman penulis Pat Media yang sudah sering kirim naskah, ayo kita mau bikin tulisan baru, pengalamannya selama Ramadan, seperti itu. Pasti ada kenangan-kenangan yang masih diingat, gitu kan, makanya kenapa judulnya Jalur Ramadan yang Tak Terlupakan. Terus itu berapa penulis yang mengumpulkan terus dipilih 21 ini Kak? Kalau yang mengumpulkan naskah itu sekitar hampir 80 naskah yang masuk, karena ada beberapa orang yang mengirimkan ada yang mengirimkan beberapa naskah juga, tapi memang banyak sebenarnya. Cuman kan kita memang ada kurasi gitu kan, supaya paling nggak itu ini naskah ini masih bisa disempurnakan. Karena kalau Pat Media itu setiap menyelenggarakan event buku menulis bersama itu pasti akan tetap ada pendampingan. Salah satunya nanti sama Mbak Didi. Jadi Cahaya, oke, ya. Baru sini moderator di Iya, sini. ada Mbak Windy juga. Mbak Windy, terima kasih. Ada beberapa tim kami yang menemani kakak-kakak ini untuk memperbaiki tulisan. Yes, Seperti itu. Jadi terpilihlah akhirnya dikurasi jadi 21 ini. Tentunya itu seru-seru ya. Nggak ada yang paling seru dan nggak hafal nggak 21 itu siapa aja? Nggak apa. Nah, bukunya ini belum di launching Bapak Ibu semuanya ya. Rencananya di launching tanggal berapa Kak? Tanggal 6, rencananya di Royal juga. Di Royal Plaza lantai 2. Jadi kalau tanggal 6 kita kesini lagi ya. Iya. Nanti bukunya udah jadi. Udah cetak. Ini baru satu dulu ya contohnya ya. Dress code-nya apa? Besok dress code-nya apa? Ijo ya? Kok hijau sih biru gitu loh Kak? Iya, aku pikir godongnya yang hijau. Oke, jadi kira-kira nanti buku ini nggak kira, udah pasti. Jadi tanggal 6 Agustus baru launching. Nah ini kesempatan kita untuk bisa ngobrol-ngobrol dulu nih dengan beberapa penulisnya. Apakah sesuai alfabet ini kita tanya-tanyanya? Eli Setiawati, huruf E. Biasanya gitu ya. Bu Wilis juga nulis ya? Ada, oke. Jadi ini Bu Wilis sebagai penulis ya kali ini ya. Baik, nanti cerita ya Bu ya. Masih seru-seru kalau Bu Wilis. Ada 21 termasuk Ah. Wina sebagai vendornya Pat Media. Oke. Yang nulis double siapa? Mbak Wina juga ada ya? Ada, cuma Kak Didi nggak ikut juga ya? Oke. Kak Gita nggak ikut? Enggak. Kok? Selekup ya ngomong Kak. Saya bacakan ya, ada Eli Setiawati, Evi Suryani Pohan, Febrianti DS, Vela Rose Cendekia Zawa, Vileski Walida Tanjung. Viles datang ya nanti ya tanggal 6 ya? Insya Allah datang tanggal 6. Nanti dia akan perform juga. Harus perform dia. Kalau pengen lihat penampilannya Viles, Biola ya? Oke. atau resital biasanya nggak tahu pakai biola. Ada Kak Idina Sabili, Kak Inaya Sriwardani, Pak Lasmono Saleh, Lori Cika Gustina Larasati, Mutomima, Mbak Nur Badria, Pak Wakil Naswandi, Rosi Anggraini, Ibu Jayani Retnowilis, Senawang Tri, Pak Sugeng Santoso, Ibu Titin Supriyatin, Mbak Wina Bojonegoro, W.S. Arianti, Yoni Astuti, dan Zakiatul Mufida. Kira-kira tanggal 6 datang nggak mereka-mereka ini? Ada sebagian yang di sini mungkin besok nggak datang, tapi nanti akan ada yang datang. Datang lagi lah ya. Karena kan itu penulisnya nggak hanya di Surabaya aja. Oh, jadi dari mana? Jauh, ada yang dari Jakarta, Jakarta. ada yang di Madiun juga ada, seperti itu. Oh. Makanya kenapa mau milih tanggal yang pas sesuai. Tadinya kamu tanggal 31 kan, terus gak jadi. Oke, baik kita sekarang bergeser dari ujung dulu ya, yang paling ganteng aja ya, supaya ngobrol. Kok jenengan tertarik menulis Ramadan? Saya singkat aja, apa yang Anda ceritakan di buku ini? Coba, supaya kita pinisirin. Ya, terima kasih Mbak Ellen. Mbak Ellen apa Bu? Ellen?
Karena Miss, jadi ini kenapa saya harus nulis Ramadan tak terlupakan? Ada bukan hanya sekedar kisah, tapi bagaimana kita tuh beri pelajaran diri sendiri maupun usaha yang muhasabah orang lain. Bahwa Ramadan itu adalah tempat untuk transformasi diri, transformasi diri. Bagaimana yang kurang baik menjadi baik, yang kurang jauh jalan dan kurang kita punya sportivitas bahwa kita harus menjadi manusia itu harus jujur. Jadi manusia itu harus sabar. Jadi manusia itu harus legowo atau lapang dada. Karena kalau tidak, maka belajarlah dari Ramadan. sebulan digodok ya, Pak. Sebulan Ya? digodok seperti kita dalam sepupu ya, kita dalam kepompong itu. Oke. Nah kita begitu kepompong itu ya Jadi, ya, jadilah kupu-kupu indah. Indah itu adalah yaitu akhlaknya. Nah bagaimana kita nanti Ramadan jadi akhlak yang mulia yang sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Oke. Pertama kali puasa umur berapa? Masih ingat nggak? Masih nyengit-nyengit waktu itu, karena waktu itu sempat saya ngobrol tapi di kamar mandi. Iya. Iya kan? Pasti anak kecil tuh ada sesi Umur begitu-begitunya. 7 tahun. 7 tahun sudah puasa ya? Ya waktu itu saya masih di Beduk, sawah. puasa beduk. Yang terkesan gini loh. Heeh. Pada waktu saya penempatan dari Banyuwangi ke Jember. Ya. Jadi waktu Jember kan saya check up, kan pulang Jumat kembali Ahad. Kan saya kantornya Surabaya di Telkom Pemerintahan. Nah, saya pesan pada ini kondektor ini. Mbak, Mas nanti saya tolong kami ya. Nanti saya ini puasa apa itu mau sahur gitu. Dan saya bawa bekal karena saya menghargai seorang istri saya. Uish. Saya bawa bekal buatan istri saya kan karena masakannya enak sekali. Habis itu nggak taunya dari Surabaya, sudah kelewatan, dari saya nggak sahur. Terus si Opo mokel. Nggak ada. Semangat ya. Semangatnya. Wih. Hebat ya, itu memang puasa itu penuh perjuangan. Betul. Iya. Dan cuma kita sendiri yang tahu. Mau mokel pun nggak ada yang tahu kan, hanya Tuhan yang tahu. Kecuali Allah. Baik, mantap. Geser ke Bu Wilis, Bu. Monggo Bu, cerita ini yang diceritakan masa kecil atau sudah dewasa yang tak terlupakan ini? Yang tak terlupakan itu ketika pertama kali saya puasa, Jadi, mungkin sudah kelas 3 SD waktu itu ya. Artinya puasa yang penuh gitu loh. Itu karena malu dibully sama teman-teman yang sudah puasa penuh duluan gitu. Udah gede kok nggak puasa gitu. kok masih beduk gitu Kok ya? masih puasa beduk gitu. Jadi itu hal yang selalu saya ingat gitu tentang puasa. Jadi ketika saya menjadi ibu, saya bertekad mengajari anak puasa sejak dini. Jadi anak-anak saya semua puasa ketika mulai TKA dengan tips gitu ya. Jadi saya di sini menulis tips mengajari anak puasa sebenarnya. Jadi kapan ketika ikut sahur, kemudian kapan buka pertama kali gitu. Itu buka pertama itu jam 10. Jadi antara dari sahur sampai jam 10 kita harus menjaga dia supaya tidak kalau minta susu, merengek apa gitu, bagaimana lah caranya kita mengalihkan mengalihkan, kemudian mengatakan bahwa puasa itu memang tidak makan, tidak minum, nanti makannya jam 10. Setelah jam 10 boleh makan atau misalnya minum susu atau snack. Habis itu puasa lagi sampai jam 12. Nanti jam 12 atau duhur boleh makan besar ya. Nah, terus puasa lagi gitu loh sampai asar gitu. Jadi karena masih belajar kan harus bertahap begitu, harus bertahap. Karena saya merasakan ketika langsung puasa dulu beduk itu kan susah dari subuh sampai beduk itu kan lumayan ya kalau untuk anak kecil, karena itu harus kemudian setelah asar puasa lagi sampai kita benar-benar buka di maghrib itu. Nah, jadi tiap waktu sholat ada buka. Iya, begitu. Itu ketika anak-anak masih TKA ya. Ketika TKB sudah puasa beduk. Jadi sehingga ketika kelas 1 SD sudah puasa full gitu. Wow, keren juga nih tipsnya ya. Iya, bisa ditiru. Syaratnya cuma satu. Harus ada yang full waktunya untuk mengawal ya istilahnya. Karena ketika anak-anak kan
puasa nggak libur ya, hanya libur di awal saja. Ketika tidak libur, ketika sekolah misalnya anak masih TK, itu jam-jam antara jam 8:30 9 biasanya istirahat makan bekal kan anak-anak. Nah itu anak-anak kan belum waktunya makan, jadi gimana caranya mengalihkan? Jadi saya harus nungguin mereka di sekolah. Mengalihkan dari teman-temannya yang lagi makan, saya ajak main-main zaman dulu gitu ya. Terus begitu jam 10 masih pelajaran, saya minta izin ke gurunya untuk anak saya ini harus makan kayak gitu karena pulangnya jam 11 gitu kan. Jadi ya Allah, luar biasa sekali ya. itu Padahal ini anaknya 4 loh ya, berarti ibu ini melakukan 4 kali hal yang sangat mahal. itu hal-hal yang tak terlupakan. Seru. Tapi memang membiasakan itu ya harus dimulai dari yang sederhana dulu sampai kemungkinan bisa dia full puasa ya Bu ya. Iya, karena kalau sudah terlalu gede nanti jadi susah puasanya. Anak semakin gede kan semakin pinter ngeles kan. Jadi alasan saya itu. Jadi saya tahu karena saya dulu juga ngeles dulu gitu kan. Pengalaman sendiri ya Bu ya. Iya, saya makanya nggak mau ngulangin gitu. Udah dari kecil dari ya alhamdulillah semua bisa ngelewatin. Tapi hari pertama itu memang perjuangan luar biasa dan ya kita diuji juga ya. Kita antara tega dan nggak tega gitu. Antara sabar ibu ini apakah kita mau menyerah gitu ya sebagai ibu gitu karena kasihan gitu kata anak merengek lapar haus kayak gitu. Tapi ketika hari kedua udah simsalabim kayaknya tuh anak udah yang kemarin merengek udah lupa aja gitu kan, udah nggak ada apa-apa ya, mungkin buka tutup kulkas ya mungkin bisa 15 menit sekali. Siapa yang hobinya waktu Ramadan buka tutup kulkas? Nah, saya gitu ya. Oh ini ada anak kecil. Gitu ya. Nggak apa-apa lah biar. Baik, terima kasih Bun untuk sharingnya. Semoga apa yang ditulis nanti bermanfaat. Untuk penonton masih boleh berinteraksi ya. Nanti siapa tahu dapat hadiah dari Pak Matur ya, hadiahnya ya Kak ya. Oke, sponsor senilai 500. Wih, katanya tadi itu 250, sekarang udah 500 ya, keren banget. Ayo Kak Atin, cerita. Ini apa yang menarik yang kemudian ditulis di buku Ramadan? Kalau saya tuh mesti sedih-sedih. Jadi judulnya Ramadan Bernada Duka. Siap. Oke. Ini aja. Gimana, Jadi apa ya, tahun 2003 waktu saya masih kelas 3 Sanawiyah setara SMP. Itu Ramadan kedua waktu sahur itu saya meninggal kakek. Nah, itu adalah Ramadan yang tidak pernah saya lupakan dalam hidup. Selain ditinggal kakek, sebelumnya kan kakek itu sakit. Itu menjadi Ramadan pertama kali saya itu sholat tahajud. Karena saking sayangnya sama kakek, saya sampai malam-malam itu rasanya takut karena kamar mandi itu zaman saya kamar mandinya di luar. Wudhu itu harus keluar rumah, sepi, nggak ada orang, semuanya tidur. Tapi saya malah merasa takut itu untuk ambil air wudhu, kemudian sholat, sujud sama Allah, minta kakek itu jangan sampai diambil, kakek harus sembuh. Karena saya dari menurut kakek sama nenek saya itu saya bisa duduk, berarti sekitar 6 bulan. Itu diramut, nah, diramut sama kakek sama nenek. Saya manggilnya Pak Tua sama Mbok Tua ya Kak Windy ya. Jadi kakek itu sangat membekas di hati saya, yang nggak pernah marahin saya. Sampai sekarang saya nggak doyan apa-apa itu kenapa? Kalau ada pakar parenting itu yang bilang begini, kalau ingin anak Anda bermasalah silakan titipkan ke kakek nenek, kan gitu nih. Itu termasuk saya. Bukan, kalau neneknya begini bukan. Bermasalahnya apa? Nggak apa-apa. Saya itu kan nggak doyan makanan yang ikan, nggak doyan. Mele-mele. Doyannya itu cuma peyek sama serundeng. Ya setiap hari dibikinkan itu. Jadi saya nggak doyan ayam, nggak doyan ikan. Ya sama Mbok Tua itu dibiarin. Yang penting kamu mau apa Nduk itu dibikinkan. Nah itu masalah buat saya sekarang gitu. Jadi beliau adalah figur orang tua. Jadi waktu beliau meninggal itu bapak saya waktu itu sudah diramu sama bapak sendiri. Jadi waktu SMP saya sudah diminta hari kedua puasa 2023 itu bapak pamit dari rumah Mbah itu pamit
Pak, bahasa Jawa, Pak, aku tak mulai sih gugah arek-arek sahur gitu. Jadi saya dibangunin untuk sahur dengan saudara-saudara saya. Begitu selesai sahur, bapak pamit. Wes ya Nduk, nek mau tidur lagi nggak apa-apa. Bapak tak nang mbah, tak nang Pak tua lagi. Ternyata bapak itu baru bangkit dari duduknya, sudah ada orang yang mengetuk pintu. Bilang kalau Pak tua itu sudah nggak ada gitu. Jadi bahasa Jawanya itu bapak saya itu ditilap karena sejak sakit itu bapak ngeramut, tapi ternyata ketika ditinggal sebentar kakek saya terus berpulang. Nah itu saya sudah nggak bisa ngomong, apa-apa, cuma saya ngikut sampai sana itu saya cuma tinggal menciumi jenazah kakek saya yang menurut saya lukiskan di buku itu tetap tampang. Sudah nggak bisa melukiskan bagaimana rasa kehilangan saya itu. Ramadan yang sangat membekas di hati saya, Kak Ellen. Fatihah untuk Iya, saya itu mesti nangisan deh. Iya. Tapi kalau dongeng enggak ya? Enggak, nah itu ceria. Kalau di depan anak-anak saya ceria. Tapi kalau forum-forum begini, ngisi parenting, ngisi trainer apa gitu, saya mesti lihat audiennya siapa. Oke. Seru juga ya, ceritanya beragam ya ternyata. Baru 3 ini, masih ada 3 lagi. Sekarang Regu D. ABCD. Mbak Nur Badria, kenapa Ramadannya, apa yang menarik yang ditulis di sini? Dan alhamdulillah akhirnya lolos dan terpilih. Bagaimana Ya, ceritanya? alhamdulillah saya mempunyai kenangan manis di Manis saat ya. Ramadan itu. Jadi sekitar usia saya mungkin 8 tahunan ya. Saat itu saya tinggal di sebuah perkampungan di daerah utara. Jadi kalau menjelang hari raya di bulan Ramadan itu ada seorang tetangga, kebetulan dia itu kuliah di Tata Boga. Nah, dia itu mengajarkan ke ibu-ibu kampung membuat kue kering beraneka macam rasa. Nah, saat itu yang punya mixer itu hanya dia. Dan ketika lebaran, karena kuenya itu yang mengajari satu orang, itu beberapa rumah, 8-10 rumah itu sama semua. Jadi yang namanya mixer itu giliran dari rumahnya, misalnya rumahnya Mbak Ellen, ke rumah saya, ke rumahnya ini, sama roadshow kemana-mana. Pernah pas ketika ibu saya masih pegang mixer itu udah Dikedok. Nek, Oh, itu iya. mixernya, ayo gantian. Saya yang lari, ngapunten Anterin. boleh, masih belum selesai, ibu masih mixer gitu loh. Ada Nah, juga. iya, jadi ternyata perempuan yang mengajarkan saya, tetangga saya itu guru saya SMP, guru prakarya saya. Jadi saya memang cenderung kalau menulis itu kenangan pada seseorang, misalnya pada ibu, ayah, tentang profesi, tentang COVID. Kebetulan ini untuk saya dedikasikan untuk guru prakarya saya yang dia mau berbagi, mengajarkan beraneka macam kue kering. Jadi kenapa saya juga sudah bisa membuat ya, Jadi melihat menulis orang kan? tua itu, iya. Jadi melihat ibu saya membuat, tetangga saya membuat. Nah di situ yang tertanam dalam benak saya intinya begini: ketika kamu memiliki suatu keahlian atau kemampuan, jangan takut berbagi. Karena dengan kita berbagi, satu kita juga merasa bahagia di satu sisi, dan kedua ilmu kita kan akhirnya berkembang dari satu orang ke orang yang lainnya. Ibu saya pun juga berpesan, ketika kamu nantinya kamu memiliki keahlian apa dan orang bertanya, kamu jangan takut, kamu punya resep apa, dia minta kasih. Karena di tangan orang lain belum tentu hasilnya itu juga sama. Nah kalau misalnya dia bisa membuat seperti kamu, ya kan berarti kamu kan berhasil membuat orang itu menjadi bisa gitu. Nah dari intinya itu ketika Ramadan itu saya selalu mengalami hal-hal yang menyenangkan, seperti ketika waktu belajar sholat taraweh. Jadi ada kejadian yang lucu, kami punya geng, ada pemimpin geng yang bilang, kita beli permen asem yuk. Loh, Mbak, kan nggak boleh, wong sholat taraweh kok yang nggak boleh itu makan sama makan tidak boleh. Kalau makan permen karet, permen asem nggak apa-apa. Pulang dari taraweh saya cerita sama ibu saya, Bu, tadi aku taraweh itu aku sebelumnya berangkat beli permen karet sama permen asem.
loh kamu ini gimana tiap terawih kok makan? Loh katanya nggak apa-apa, siapa yang bilang nggak apa-apa? Itu Mbak Anis, pimpinan saya gitu loh. Jadi karena kan saya yang lebih kecil, manut apa katanya ketua apa ya, ketua suku, ketua gengnya itu. Sampai sekarang saya jadi teringat, oh gak gitu ya. Kalau mungkin anak-anak sekarang mungkin kan tidak mengalami ya, karena tinggal di perumahan. Kesan-kesan saya kalau tinggal di kampung tuh guyup, rukun, apapun berbagi dalam segala hal. Itu yang sangat berkesan dalam benak Di saya. ujung tulisan ada tambahan informasi nih kalau dugaan saya. Jika Anda butuh kue Ramadan, hubungi Nur Badri ya. Sudah beli ya. Jadi kenangan waktu kecil melihat guru-guru itu dan akhirnya keterampilannya dipakai sama Mbak Nur Badria sampai hari ini untuk memproduksi kue. Mantap ya, keren, baik-baik. Kenangannya manis, soalnya kuenya pasti manis-manis ya. Oke, geser yuk, ceritanya apa ini yang dikisahkan di buku ini? Setiap Ramadan kita pasti punya cerita. Yes, betul. Dan tahun ini memang Ramadan saya sangat-sangat tidak dapat saya lupakan ya, karena ini menceritakan tentang cinta kasih sayang antara sesama makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Jadi saya ini adalah emaknya kucing. Saya punya 13 kucing. Cat lover ya Pak? Iya, cat lover. Jadi kemarin pada waktu hari pertama Ramadan, kucing saya terkena FIP virus. Yang konon katanya FIP virus ini adalah virus kucing sultan. Karena pengobatannya sangat-sangat mahal sekali dan sangat mematikan seperti itu. Jadi di sini perjuangan kucing kesayangan saya, perjuangan saya juga supaya dia tetap hidup, ke dokter sampai 1 hari 2 kali, sampai dokternya saya suruh datang ke rumah, sampai dia itu kencing berak di situ, tubuhnya saya yang bersihin terus sampai saya tuh ngasih makan, dia nggak mau makan, sampai saya dulang. Namanya? Selen. Nama kucingnya? Selen. 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 Iya, Selen. Makanya judulnya Ramadan untuk Selen. Oh, iya, oke. Iya. Terus sampai perawatan itu berapa lama? Nah itu saya selalu bilang, waktu itu kan dia baru melahirkan, punya 5 kitten. Walaupun dia pertama dokter diagnosanya itu saraf ya, lumpuh. Ternyata besoknya kok semakin memburuk. Ternyata dicek-cek semua, ternyata FIP virus. Tapi katanya tidak menular. Tapi pada faktanya yang menular ke anaknya justru virus yang membawa FIP virus. Jadi sampai 4 anaknya mati setiap hari. Jadi total dalam waktu 5 hari 5 kucing saya mati, 1 yang masih hidup. Ya, jadi di situ saya ada pelajaran hikmah yang saya dapatkan, bahwa yang pertama yaitu setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Yang kedua, kita harus ikhlas gitu. Dan yang ketiga, ternyata kematian itu sangat menyakitkan. Karena saya melihat kucing saya itu, saya bilang, kamu bertahan ya nak, kamu bertahan. Tapi dia kejang-kejang, dia jadi yang diserang seperti sarafnya, jadi semua tarik semua sampai matanya melotot, ininya jadi semua tangannya itu kejang-kejang kaku. Dia mencoba untuk bertahan karena saya ngomong, kamu bisa nak, kamu bisa. Terus akhirnya suami saya tepat itu pukul 1 malam, suami saya bilang, udah nak, kamu kalau memang gak kuat sudah lepaskan saja, wes culno, deken, gak popo, anakmu kan tinggal 1 anaknya ya. Jadi suami saya bilang, wes gak popo, anakmu iso nok mama sing ngurusi. Nah setelah itu saya bisa merasakan bahwa kucing itu dia bisa tahu apa yang kita sampaikan. Jadi dia itu tidak melihat siapapun di situ, melihat saya terus. Jadi seakan-akan izinkan aku pergi. Jadi seperti itu saya sampai sekarang. Jadi dia tuh memandang saya karena waktu itu matanya sudah berubah menjadi putih semua langsung. Jadi tapi dia tetap bisa mencoba untuk memandang saya terus. Dan saya bilang sudah nak pergi, sudah apa-apa. Saya bilang seperti itu. Akhirnya ya pergilah di situ. Iya, betul. Dimakamkan di rumah? Di depan rumah. Iya, terus dikasih kitchen yang bagus gitu ya karena kesayangan. Ya Allah, luar biasa sih. Tadi telat sahur, ngajarin cucunya puasa, kehilangan kakek, gantian mixer,
kehilangan kucing ya. Seru-seru banget Ramadannya berwarna-warni. Yang paling ujung ceritanya apa nih? Ayo Mbak Yuni. Nah, kapan Sedih atau bahagia? antara gini. Gini. Oke, gitu. Jadi Ramadan, tulisan Ramadan ini saya punya bukan misi ya. Jadi sesuatu yang ada di diri saya ini semuanya gara-gara kakak-kakak semuanya ini yang mulai saya nulis. Jadi kalau saya ada orang yang ada ini kayak event kayak gini, semua orang tak suruh ikutan nulis, termasuk sebelah saya ini. Nih, ini juga tak komporin untuk nulis. Ya aku tuh nulis apa? Ramadan bukan karepku. Bilang gitu. Kita semua kompor untuk penulis. Terus dia bilang, aku tak nulis kucing ya karepmu. Ya, sudah. Sudah nulis kucing. Oke, Dan beres. berhasil. Ternyata editornya yang nangis-nangis juga. Ya Allah, iki podo dene nek jare wong Jawa tunggu oleh tutup. Nah itu, terus ya satu ya Eli yang mau nulis ini. Oke, Saya juga ngomporin 2 keponakan saya. Siapa gerangan? Yang pertama Lonjika. Lonjika, Nah, ya. kebetulan dia waktu itu ngambil S2 di Thailand. Oke. Ramadan di sana. Siap. Yang satunya adiknya Belarus, dia Ramadan di Colorado. Wih, Nah. jadi nulari saudaranya yang di penjuru dunia Ponakan. ya. Oke. Oh, sorry, ponakan ya. Dia kan sudah pulang. Terus Iya. taruh, pokoknya ikut nulis. Tuh, nah kebetulan memang mereka suka nulis, jadi ya udah akhirnya menulis. Dan Tapi jadi karena 3 orang menulis, jadi mau nggak mau, saya ya harus nulis. Dan baru bingung aku nulis apa aku. Akhirnya saya menceritakan tentang ibu. Waktu itu dulu ibu masih ada ya. Jadi keluarga ibu saya dari kakek dan dari bapak ibunya ibu nggak pernah ini halal bihalal karena kan tinggalnya berjauhan, jadi mesti nggak ke rumah itu bergantian. Nah akhirnya saya dan kakak-kakak sepakat, udah ayo bikin halal bihalal di rumah kakak. Waktu itu ibu kan di rumah kakak saya. Udah jadi Ramadan itu menjadi halal bihalalnya keluarganya ibu yang pertama dan halal bihalalnya ibu bersama keluarganya ibu yang terakhir. Karena Oktober yang lalu ibu jatuh gitu. Dan yang membahagiakan saya karena 3 orang yang saya komporin semuanya masuk prasi. Coba enggak, apalagi sebelah saya ini kalau enggak, waduh saya bisa dibawa ke pengadilan saya. Urusannya panjang. Iya, karena beliau ini pengacara pondok harus sebelah sudah. Ya, sudah berbau undang-undang gitu ya. Ini. Jadi itu cerita. Kenangan bersama ibu. Baik, dari semua penulis ini mungkin saya juga boleh minta komen dari kuratornya, dari Mbak Windy. Apakah mereka ini ngengkelan atau ada nyaman, manut gitu ya? Karena kan sudah berteman lama ini, biasanya lebih enak kalau gojol, kalau menilai. Silakan ibu di sudut ring sebelah kiri. Boleh cerita-cerita? Iya, baik. Jadi saya di sini berperan sebagai editor. Ya, jadi kalau untuk kuratornya kebetulan Mama Wina sendiri yang mengawasi. Oh siap. Oke. Kebetulan naskah masuk sudah terseleksi jadi dengan 21 penulis ya. Jadi kebetulan ada Pak Lasmono Saleh itu tulis 2. Beliau kirim 5, kemudian kata Bu Wina, saya bilang begini, kalau 5 ini kan kasihan yang lain nanti gitu kan, yang terlalu banyak ya. Jadi kemudian udah ambil 2 aja. Jadi saya ambil 2 yang kira-kira agak beda sama urusannya teman-teman. Jadi kebetulan di buku itu ada yang bercerita tentang Ramadan di negeri orang. Itu macam-macam ceritanya. Kemudian ada yang bernada duka, baik dari kucingnya, dari keluarga, dari kakek nenek gitu ya. Kemudian banyak juga yang happy. Jadi maksudnya bukan masalah yang sedih-sedih aja gitu. Jadi isinya bervariasi. Jadi menyenangkan untuk dibaca gitu saya pikir. Kemudian teman-teman karena juga banyak yang udah terbiasa menulis, nggak terlalu effort gitu. Jadi lebih senangnya itu ketika mengedit, saya melakukan perbaikan, kemudian saya kembalikan kepada teman-teman, minta persetujuan. Kebanyakan langsung oke. Jadi prosesnya tidak terlalu lama di situ. Yang agak lama ngurus ISBN ya Bu ya. Jadi Selalu itu ya. Oke. ya, jadi situasinya kemarin
proses kita bolak-balik sama penulis itu enak aja gitu, Iya. kecuali ada satu yang memasukkan fiksi. Nah ini karena udah lolos kurasi, saya diskusi dengan Kak Dina ya, jadi ini nggak bisa, kalau yang lain bisa ya harus bisa juga. Jadi saya kembalikan, mungkin agak nunggu itu sedikit agak lama karena harus dia ganti semuanya. Jadi Harusnya hari ini bisa di launching kan sebenarnya, rencananya tentang Obliga 1, ternyata ISBN. iya, Oke. karena masalah ISB dan bukunya juga belum. Jadi teman-teman juga saya bawakan buku. Jadi yang ini kurang effort ya, karena sudah mahir semua nulisnya ya. Ya nggak gitu juga, Oke, tapi oke. intinya teman-teman ini kalau bekerja sama di dalam hal pengeditan oke lah. Jadi Oke, ya, Terus nurut ya, nggak ada yang nengkel ya, biasa. Oke, terima kasih sharing ya. Adakah ini penonton yang bukan penulis? Coba angkat tangan, mungkin bisa dibantu ya. Mau tanya atau gimana, mau sharing, mau pengen jadi penulis mungkin silakan. Ayo, ada hadiah. Mau mengomentari mungkin tentang karena bukunya memang belum launching ya Pak, baru tanggal 6 nanti di launching. Silakan. Baik, dengan terima Bapak kasih, siapa? Ibu. Terima kasih ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya Isfa. Kebetulan temennya Pak Okin. Oh oke, baik. Oke, bercerita aja Ibu ya. Tadi kan sudah banyak cerita. Jadi momentum Ramadan itu yang berkesan adalah berkumpul dengan keluarga. Ya, waktu dulu saya kecil, kebetulan keluarganya sedikit besar ya. Jadi saya bersembilan bersaudara gitu. Waktu kita buka ataupun sahur, walaupun bukanya seadanya, lauk tempe tahu, yang penting ada sambelnya. Kalau kumpul dengan keluarga itu sangat nikmat sekali, betul nggak? Sip. Oke, jadi momentum. Nah, setelah saya dewasa, setelah saya merantau di Surabaya, tentu itu tidak dirasakan kembali. Tentu kita pasti sahur dan bukanya sendirian, semacam itu. Oke, merasakan ya. Merasakan ternyata. seperti itu. Jadi momentum bersama keluarga itu yang sangat berkesan ketika Ramadan tiba. Iya sih. Seperti Siap. itu. Iya. Walaupun kalau misalnya di Surabaya banyak makanan yang enak-enak gitu ya, tapi kalau sendirian itu rasanya Iya iya. hampa seperti Rasanya itu. krik-krik ya Pak ya. Betul sekali. Oke, seru Ya. juga, harusnya aku nulis dong. Mungkin lain kali ya. Nggak bisa. Ada bakat menulis juga? Oke. Pernah? Oh pernah. Oh iya baik. Oke, terima Nanti kasih, untuk Bu. tema berikut. Oke, Itu siap. aja. Ada yang mau sharing lagi Didi? Ayo Didi, mau cerita. Kok kamu nggak nulis di buku ini? Nggak sempet. Kakaknya sibuk ya. Yang non penulis, ada ibu-ibu dari IPMI, ada nggak sih yang mau dapat hadiah di sana? Oke, masih sibuk di panitia kayaknya ya, hitung-hitung ini apa namanya door prize. Baik, kalau gitu sebelum kita tutup mungkin bisa diberikan pesan-pesan karena mungkin kita live juga ya hari ini ya, dari di Instagram atau ya di Pat Media. Oh, oke. Iya, Oh, Didi, oke. menyampaikan saja kepada Siap. Hadirin. audiens yang ada di sini termasuk rekan-rekan IPMI atau siapa. Tadi itu sempat saya ngobrol gitu Oke. ya. Banyak yang bilang gini, nulis tuh gimana sih? Oh. Gimana sih kok sampai akhirnya jadi buku? Gimana sih kok akhirnya jadi komunitas gitu ya? Jadi untuk yang belum menjadi penulis, Sini, biar kelihatan di kamera Kak Didi. Nah, yang belum menjadi penulis, siapapun Anda, monggo silahkan untuk mulai dan follow akun Pat Media ya. Karena di Pat Media itu biasanya kalau ada HIIB atau tulisan apapun, itu temanya ada di situ. Jadi ada yang nanya gini, penentuan temanya gimana sih, mau nulis buku gimana sih gitu. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di sini yang belum pernah menulis, silakan follow akun Pat Media supaya nanti kalau ada event menulis lagi itu bisa ikut. Dan jangan takut, aku belum pernah nulis, saya nggak bisa nulis, monggo Pak, karena nanti akan ada mentor yang akan membimbing sampai tulisannya layak untuk menjadi bagian dari buku atau antologi dari Pat Media. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Mbak Ella. keren, keren. Terima kasih tepuk tangan buat Kak Didi. Oke, karena ini sudah hampir jam 18, mungkin bisa kita
ringkas saja. Yuk kita semangati para penonton dan juga para pemirsa kita di sosial media ini untuk tetap menulis. Boleh masing-masing memberikan semangat dari Kak Yoni, boleh dulu sampai ke sana. Jadi apa gunanya menulis dan bagaimana Anda menyemangati para pemirsa kita supaya menulis dan gunanya apa? Mungkin silakan apa saja. Karena saya sudah memulainya dan saya merasakan ternyata nulis itu enak gitu. Jadi apa yang ada di dalam pengalaman-pengalaman yang ada di diri kita bisa di-share ke orang lain. Jadi anggap aja ibadah. Begitu. Menulis adalah ibadah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Keren. Silakan Kak Eli. Ya. Awalnya saya menulis itu sangat susah sekali karena otak saya lebih cepat daripada ketikan saya. Ya, jadi saya susah, nggak tahu bagaimana cara memulai untuk menulis. Waktu itu saya dibantu Mbak Yoni, sudah kamu tulis aja apapun yang kamu tulis. Jadi saya menulis apapun, setelah itu saya besoknya saya lihat, saya revisi akhirnya menjadi suatu tulisan. Jadi di sini saya ingin menyampaikan jangan pernah berputus asa untuk memulai sesuatu yang belum pernah dilakukan. Keren, jangan pernah berputus asa poinnya. Sip. Oke, berikutnya Kak. Kalau menulis bagi saya itu semacam healing, satu, kemudian kedua itu semacam apa ya, memori yang bisa tertunaikan lewat kata-kata yang semua orang bisa membaca, dan mungkin semacam sharing atau mungkin kalau ada sesuatu yang positif itu bisa berguna untuk orang lain. Itu prinsip saya. Kemudian kenapa saya bisa ikut menulis, saya dulu awalnya kenal Mbak Wina itu di Festival Lampang. Jadi saya sering kali ikut hadir Mbak Wina launching buku. Kok aku teko launchingnya bukunya orang, kapan ya aku bisa punya buku sendiri. Nah dari situ akhirnya, ayo kamu ikut ini aja waktu yang Ramadan tuh nulis sama apa ke Mbak Wina. Terus saya berapa pilihan, ini sama ini, ojo iku gawe buku dewe. Pokoknya tentang Ramadan sih kamu berkesan. Oh ngono, ya wis Mbak, bismillah aku gawe. Kemudian Mbak Evi, Mbak, apa ya Mbak? Kok pas gak terus tulis wae, pokoknya nulis gitu. Akhirnya ya bismillah, istilahnya kita melampiaskan apa yang ada di dalam benak kita lewat tulisan, dan itu rasanya lega sekali. Oke, jadi ada healingnya, ada juga berbaginya, untuk dipekso-pekso titik tapi akhirnya oke ya. Silakan Mbak Atin. Oke. Baik, kalau saya menulis itu begini, mukjizat yang masih abadi sampai sekarang itu Al-Quran yang berupa tulisan. Kita tidak bisa melihat bagaimana Nabi Musa membelah lautan, bagaimana Nabi Sulaiman berbicara dengan para binatang, tapi kita masih bisa membaca itu semua dalam tulisan Al-Quran. Maka benar kata Pramudia Anantatur, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Wow, luar biasa. Cakep gitu ya. Bu Wilis monggo. Ya. Jadi teman-teman jangan takut menuangkan apa yang ada yang berisik di kepala, tuangkan saja, tulis dulu seperti tadi kata Kak Yoni, dan nanti proses itu akan berjalan, pasti bisa. Jadi jangan putus asa, jangan malas ya, karena menulis ini membuat kita berpikir terus, membuat kita juga nanti akan belajar menyusun bagaimana sebenarnya kita itu berbicara gitu ya, bagaimana kita berbicara lewat tulisan. Berbeda dengan kita ketika lisan, ketika berbicara dengan tulisan itu ada struktur, dan itu melatih otak kita untuk berpikir struktur. Sekarang akhir-akhir ini kita banyak hal yang mengecewakan kita ya, terutama dengan orang-orang di politik sana yang ngomongnya tuh suka asal waton suloyo kalau orang Jawa bilang gitu ya. Saya kira karena ya mungkin struktur berpikirnya itu tidak terlatih gitu. Jadi mari kita melatihnya dengan menulis. Keren. Terima kasih. Semangat ya Bu ya. Ayo Pak, sing paling goan. Terima kasih ya. Siap. Bisa saya dua, satu, Ya. menulislah, terus menulis agar namamu dikenang sampai akhir hayat. Kalau kita tidak ada tulisan, tidak ada kita nama kita. Maka di buku Ramadan Tak Terlupakan, oh ada namanya Mbak Billy, oh ada namanya Mbak Ati, Mbak Nur, Mbak Billy, dan sebagainya. Kedua, bahwa menulis itu adalah membagikan sel-sel jaringan otak kita. Saya ini pikun, Medis. tapi terapinya lebih ke tertawa.
Jadi terapinya dengan menulis itu membandingkan sel-sel jaringan otak kita. Di Australia sekarang literasi itu diajarkan di SD itu. Dia membuang apa itu yang namanya online digital itu. Dia diharuskan selama jam pelajaran, kalau ada saya guru maka kamu harus memegang buku itu untuk membandingkan literasi dan membandingkan sel-sel jaringan otak. Luar biasa, menghindari pikun. Tepuk tangan buat semua penulis. Baik, intinya kita semua mengucapkan selamat atas karya-karyanya semuanya, dan nanti kita tunggu tanggal 6 kita akan ketemu di lantai 2 Royal Plaza. Semoga nanti bukunya bisa laris semuanya, bermanfaat, berkah, dan tentunya bisa menjadi teman untuk yang Ramadannya kesepian kayak Bapak ini ya. Dengan baca buku Ramadan ini berasa ada teman gitu ya. Baik, sebelum kita tutup, ini ada hadiah dulu. Saya mau gantian tanya. Yang tadi Bapak ini dapat ya. Dari IPMI, coba ada nggak yang ini saya kasih pertanyaan aja. Siapakah di antara penulis di depan yang Anda kenal? Sebut saja namanya, ayo. Dengerin nggak tadi ya? A, B, C. Belum tahu? Namanya siapa? Oke, silakan. Ada yang kenal namanya siapa penulis salah satunya? Mic-nya Kak. Baik, sebelumnya terima kasih. Ya. Yang dikenal siapa tadi namanya? Di antara penulis yang saya kenal ada dua, yaitu Edi Setiawati dan Tante Yoni. Tante Yoni. Bude, nggak apa-apa. Oke, selamat juga dapat hadiah. Oke, kemudian Bu Ibu IPMI, aduh, mau tak kasih hadiah? Coba lihat saya sedikit. Ya, boleh. Yuk difoto dulu, nggak usah ya. Oke, apa nama judul buku yang di-launching kali ini? Siapa yang tahu? Ayo, apa nama judul buku yang akan di-launching tanggal 6? Siapa yang bisa jawab? Ayo Mbak, Kak Bisi. Yang berani ngacung dulu, ayo Mbak, ngacung dulu yang mau hadiah. Ayo sini, silakan berdiri. Ayo Dek. Halo, Bu IPMI Surabaya. Halo. Arisan gak mari-mari ibu-ibu ini. Ya wes, nanti tak tanya di sana aja. Oke, sekarang kita mau foto bersama ya. Jadi kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan terima kasih dan berdoa semoga nanti peluncuran tanggal 6 akan berjalan dengan lancar dan sukses. Mohon kepada Mbak Windy, Kak Didi, Kak Gita, kita berfoto bersama di panggung. Saya ucapkan congratulations, semoga lancar untuk acara launchingnya. Dan buku ini akan bermanfaat menjadi buku yang kesekian dari Pak Media. Buku keberapa ya Kak ya? Sudah puluhan buku ya? Ratusan kali ya? Iya, udah banyak sekali. Boleh dibantu untuk memotret? Kak Didi nggak ikut? Oke. Boleh pemenangnya boleh ikut foto sini ya, biar rame-rame yuk. Monggo. Kak Gita buat laporan. Buat laporan sama maknya, sama bundul. Monggo. Ayo Mas. Masuk sing ganteng mek siji tok Mas. Aduh, dilengkapi. Ganteng satu, ganteng dua. Oke. Naik aja Kak. Iya. Ibu tengah ya? Bu Wilis tengah yuk. Saya tak pinggir Bu. Oh iya, oke. Ayo. Buku ini di mau. Oh ini saya. Siap, monggo. Buku siapa? Dipegang ya Bu Wilis. Oke. Siap. Gak Ibu kalau gak ada Kak Didi. Ayo Kak Didi ikut yuk. Ya oke, ini Miss. Oke, ya. Terima kasih semuanya, matur sembahun sukses. Tampil ya nanti ya tanggal. Ibu tahu tuh nanti. Saya pinter kompor Pak. Saya hebat.